Selamat malam kami ucapkan kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuklina Yuliana Oematan. Dan saya Firmansyah Jumanto Balasa. Kami dari Organisasi Federasi Serikat Buruh Kebun Sawit Kalimantan Barat, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan respon dan tuntutan kami terhadap kasus dugaan perbudakan yang terjadi di kebun sawit perusahaan Bintang Sawit Lestari, di mana perusahaan ini merupakan adalah anak perusahaan daripada Agrina Sawit Perdana yang berada di Kabupaten Sekadau. Ini terjadi kembali di perusahaan Bintang Sawit Lestari yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan Agri Sawit Perdana yang merupakan supplier Fuji Oil, AAK, Danone, Meiji, Unilever, Wilmar, P&G, LDC, Kellogg, Hershey, Cargill, Bugi, dan ADM. Buru-buru yang didatangkan berasal dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi buruh atau pekerja tidak mendapatkan bayaran atau upah dari bulan Oktober 2023. Selain itu, kondisi areal kerja tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, mulai fasilitas camp, kondisi lapangan, dan fasilitas lainnya. Buruh atau pekerja berpikir akan dipekerjakan di Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Tengah. Namun ternyata mereka dipekerjakan di perusahaan Bintang Sawit Lestari, Kabupaten Sekadau. Dan ini di luar dari informasi yang mereka dapatkan saat direkrut, yang awalnya ditawarkan bekerja sebagai pemanen di perusahaan perkebunan sawit area Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sambas. Korban tertarik untuk bekerja karena diiming-imingi gaji yang besar dan mendapatkan gambaran bahwa kebun yang ada di area Kalimantan adalah tanaman baru yang fisik tanaman masih tergolong mudah untuk dapat dilakukan proses pemanenan. Karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, buruh atau pekerja berniat akan keluar dari perusahaan Bintang Sawit Lestari dengan hanya berbekal beras dan mie instan yang merupakan pemberian dari perusahaan. Namun rencana keluar dari perusahaan tersebut diketahui dan menyebar luas, yang kemudian isunya pun berubah dengan tuduh bahwa buruh atau pekerja tersebut mencuri beras dan mie instan, yang sebenarnya mie dan beras tersebut merupakan pemberian dari perusahaan. Dari 7 orang buruh yang mencoba keluar dari perusahaan, 2 orang buruh atau pekerja berhasil kabur, namun 5 orang buruh atau pekerja tidak berhasil kabur dan tertangkap pihak perusahaan. Pada hari tanggal 1 November 2023, 5 orang buruh dalam posisi berdiri atau sudah terborgol bersama beberapa orang lain di depan kantor. Di hadapan mereka terdapat asisten divisi 2, asisten divisi 3, mandor divisi 1 yang kemudian melakukan pemukulan terhadap salah satu buruh atau pekerja dalam kondisi tangan terborgol di area belakang kepala. Tidak hanya itu, mandor panen memegang dan menarik baju salah satu buruh atau pekerja
sambil mengancam akan memukul buruh atau pekerja yang ditarik bajunya. Selain itu, 5 orang buruh atau pekerja diminta untuk berjalan bolak-balik sambil jongkok dari depan kantor perusahaan Bintang Sawit Lestari menuju kantor besar yang jaraknya kurang lebih 50 meter. Setibanya di kantor, mereka diminta untuk berdiri dan kemudian dibawa ke divisi 2 perusahaan Bintang Sawit Lestari. Dokumen seperti identitas pun sempat ditahan oleh pihak manajemen perusahaan Bintang Sawit Lestari. Saat ini, kasus penyekapan pekerja atau buruh yang dilakukan oleh manajemen PT Bintang Sawit Lestari sudah ditangani oleh pihak kepolisian Resort Sekadau. Buruh pun saat ini dalam perlindungan pihak kepolisian, yang tentunya kita mengapresiasi kinerja kepolisian yang cukup cepat dalam merespon kasus dugaan human trafficking atau perdagangan manusia, khususnya buruh-buruh domestik yang terjadi di Kabupaten Sekadau. Ternyata kasus human trafficking atau perdagangan manusia ini tidak saja terjadi pada lintas negara, tetapi juga terjadi di lingkungan dalam negeri atau lintas provinsi, seperti halnya dugaan yang terjadi di PT Bintang Sawit Lestari yang ada di Kabupaten Sekadau saat ini, di mana mereka dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang cukup besar, namun kenyataannya ketika sampai di perkebunan mereka tidak mendapatkan fasilitas seperti yang dijanjikan di awal. Dan memang tidak adanya transparansi dalam perekrutan pekerja itu juga menjadi satu masalah yang cukup konkret dan sering terjadi di perkebunan kelapa sawit. Kemudian mereka akhirnya terpaksa harus bekerja dikarenakan identitas, kemudian alat komunikasi yang disita oleh atau ditahan oleh pihak manajemen perusahaan, dan kemudian mereka tidak dapat menghubungi keluarga ataupun kenalan mereka yang ada di luar dari perkebunan sawit. Selain itu, dalam kasus ini mereka juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh oknum manajemen PT Bintang Sawit Lestari kepada pekerja, dan hak-hak mereka tidak diberikan oleh manajemen. Dalam kasus ini, kami menuntut yang pertama, pemilik perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kasus yang dilakukan, yang diindikasikan sebagai salah satu kasus human trafficking dengan melihat beberapa indikator yang tertera pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, pihak kepolisian untuk bisa membongkar jaringan perekrutan, baik itu yang berada di luar manajemen perusahaan ataupun yang ada di dalam manajemen perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, Kementerian Tenaga Kerja, di dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, harus melakukan pengawasan yang lebih ketat, bukan hanya menunggu laporan ataupun hanya ada kasus, ada laporan kasus baru akan bertindak. Yang itu hanya sebatas teguran administratif tanpa ada sanksi yang tegas terhadap perusahaan. Khususnya dalam hal ini adalah PT Bintang Sawit Lestari yang merupakan anak perusahaan dari Agrina Sawit Persada Perdana. Yang keempat, pimpinan perusahaan induk PT Agrina Sawit Perdana harus bertanggung jawab secara hukum atas kasus dugaan perbudakan atau dugaan human trafficking domestic workers
yang terjadi di anak perusahaannya, yaitu PT Bintang Sawit Lestari. Kemudian bertanggung jawab untuk membayarkan seluruh kerugian, baik itu material dan immaterial, kepada 32 orang buruh atau pekerja dan keluarganya yang menjadi korban, serta mengembalikan mereka ke tempat asal dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh pihak perusahaan. Yang kelima, kepada buyer, Fuji Oil, AAK, Danone, Meiji, Unilever, Wilmar, P&G, LDC, Kellogg Company, Hershey, Cargill, Bunge, dan ADM untuk mengevaluasi serta memonitoring ke bawah kepada supplier mereka atas kondisi buruh atau pekerja di seluruh anak perusahaan PT Agrina Sawit Perdana atau Agrina Group, untuk memastikan adanya pemenuhan hak-hak pekerja atau buruh yang bekerja saat ini, dan memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran atas hak buruh di 8 anak perusahaannya. Monitoring dan pengawasan ini dapat melibatkan pihak-pihak terkait dan juga lembaga independen. Nah, keenam, untuk Komisi ISPO harus mempertimbangkan sertifikasi ISPO jika perusahaan sedang mengusulkan, ataupun harus membatalkan sertifikasi ISPO jika perusahaan sudah mendapatkan sertifikasi karena kasus kekerasan dan perbudakan yang dilakukan oleh manajemen PT Bintang Sawit Lestari. Yang ketujuh, kepada RSPO untuk dapat memastikan bahwa anak-anak perusahaan atau grup anggota RSPO yang menjadi buyer untuk melakukan monitoring dan evaluasi terbuka serta partisipatif agar dapat mencegah hal-hal seperti ini terjadi kembali. Dan yang terakhir, poin ke-8, kepada pihak bank yang memberikan pinjaman agar dapat mengevaluasi pinjaman yang diberikan kepada PT Agrina Sawit Perdana sebagai grup dari PT Bintang Sawit Lestari. Demikian respon dan tuntutan kami atas kasus ini. Kami minta tuntutan ini agar dapat segera dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait, baik pemerintah, polisi, maupun perusahaan. Perbudakan atau human trafficking merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk itu perlu adanya penanganan dan tindakan yang serius dari seluruh pihak. Selamat malam. Hidup buruh. Hidup buruh.